Yang terhormat Pemuji UGIM, perkenalkan nama saya Mulyawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran dengan materi teks tanggapan kelas 9. Mohon kritik dan masukannya untuk pembelajaran saya yang lebih baik. Terima kasih. Salam. Selamat pagi, Bu Mun. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran mulai, alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa. Mari, siapa yang bertugas doa pada hari ini? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat kepada kami semua. Dan Tuhan, berkatilah kami yang hari ini akan melaksanakan pelajaran. Tolong berkatilah agar pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kami dapat mengerti apa yang disampaikan dalam pelajaran tersebut. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Teh. Silakan duduk. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Iya. Bahagia kan? Harus bahagia. Iya. Kok lemas? Masih ngantuk ya? Tidak. Iya. Sudah masih ngantuk? Sudah siap menerima pelajaran ya? Ya. Iya. Sekarang tolong diluruskan terlebih dahulu meja kursi, lihat kiri kanan agar lurus. Adakah sampah? Kalau ada diambil, dimasukkan tempat sampah. Seragamnya sudah rapi kah? Ya. Sudah rapi. Siap mengikuti pelajaran ya? Ya. Iya. Kita awali lagi dengan menyanyikan lagu wajib. Mari silakan, Kalista. Silakan berdiri, sikapnya tegak. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Kalista. Nah, untuk minggu yang lalu, pelajaran yang telah kalian selesaikan apa? Teks. Teks untuk kali ini kita akan belajar di materi berikutnya, yaitu teks tanggapan. Ya, sebelum teks tanggapan, kalian telah menerima
tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Tapi sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran teks tanggapan. Dicermati terlebih dahulu. KD-nya 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Nah, ini nanti KD ini akan kalian peroleh dengan melaksanakan ulangan harian, yaitu ulangan pengetahuan. Jadi KD 3.8 itu adalah aspek pengetahuan, ya. Kemudian indikatornya 3.8.1 menganalisis struktur dari teks tanggapan kritik, sanggahan atau pujian berupa konteks, deskripsi dan evaluasi. 3.8.2 memerinci unsur kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian. 3.8.3 menyimpulkan struktur dan unsur kebahasaan. Kemudian tujuan dari pembelajaran teks tanggapan, peserta didik mampu menentukan struktur dan teks tanggapan melalui tayangan video secara kelompok. Jadi nanti bekerja secara kelompok. Kemudian yang kedua, setelah menentukan struktur, kalian secara kelompok mampu memerinci unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Terus selanjutnya, melalui tayangan video, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan unsur kebahasaan teks berupa kritik, sanggahan atau pujian secara kelompok dengan tepat. Nah, ini adalah pengertian dari teks tanggapan, berisi pendapat yang berupa kritik, sanggahan atau pujian terhadap lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, fenomena, ucapan dan perbuatan, atau tentang suatu karya orang lain. Kemudian ada struktur, yaitu strukturnya 1 konteks, 2 deskripsi, 3 penilaian. Di buku paket sudah ada. Nah, ini cara menguji dengan tepat, yaitu tulus, memberikan bukan suatu basa-basi, kemudian menghormati atau menghargai. Terus kalau menguji itu berkaitan dengan waktu, kemudian memberikan rasa nyaman kepada yang dipuji. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sebelum lanjut ke berikutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian, ya. Ivan, Kak, ya, Jacqueline, Sam, Patrick, Titi, Jessica, Regen, Darren, Aurel. Aurel ada? Iya. Jocelyn Dea, Selin, Kalista Cangkiwata,
Lavinia, Levina, ya sudah ada semua ya. Ibu lanjutkan. Masih ingat? Siapa yang mau maju? Sebutkan struktur teks tanggapan. Ya. Ada berapa struktur teks tanggapan? 3, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Coba dijabarkan satu persatu. Apakah itu konteks? Apakah itu konteks? Jujur. Dilanjutkan yang kedua. Apakah itu deskripsi? Deskripsi. Bella? Selanjutnya penilaian. Apa toh itu penilaian? Pengertiannya apa? Jessica. Selanjutnya, apa itu deskripsi? Kaidah kebahasaan? Siapa ingat? Ya. Jujur lagi. Ya, lanjut. Jessica. Nah, ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kaidah kebahasaannya adalah 1. Menggunakan kalimat kompleks. 2. Menggunakan konjungsi. 3. Menggunakan kata rujukan. Menggunakan kalimat kompleks. Bisa beri contoh? Ya, saya beri.
menggunakan konjungsi. Bisa memberi contoh? Arisan. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Contoh satu saja. Menggunakan kata rujukan. Satu saja contoh, Jessica. Itu adalah contoh kaidah kebahasaan. Sekarang Ibu akan tayangkan video tentang sejarah berdirinya Candi Borobudur. Ya. Coba perhatikan. Borobudur dibangun sebagai tempat ziarah spiritual, yakni sarana untuk menuntun umat manusia beralih dari nafsu duniawi menuju kebajikan dan pencerahan dharma. Borobudur adalah lambang kehebatan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah antara akhir abad 8 dan abad 9. Menurut sejarawan, candi ini dibangun pada masa Maharaja Samarakunda dan dilanjutkan oleh putrinya Ratu Pramodarwardhani pada kurun tahun 800 sampai 850. Perencanaan dan rintisan proyek Borobudur telah dimulai oleh pendahulunya, yakni Raja Dharanindra dan Samaradrawira. Pada awalnya lokasi Borobudur adalah sebuah bukit yang ditumbuhi tanaman tropis dan pepohonan. Inti terdalam Borobudur adalah bukit tanah. Pada suatu ketika di masa lalu, bukit alami ini kemudian dibuatkan teras-teras seperti punden meruntak atau piramida bertingkat. Kemudian di masa kerajaan Mataram kuno, dilakukan pembangunan 3 undakan pertama yang menutup struktur asli piramida beruntak tersebut. Batu bahan bangunan Borobudur adalah batu andesit, yaitu batuan beku vulkanik yang ditambang dari tebing perbukitan di lereng gunung berapi di sekitar Muntilan dan Magelang. Di sini, batu dipahat dalam ukuran standar,
batu kemudian dikirim ke lokasi proyek di sekitar Borobudur. Batu dipahat sesuai kebutuhan dengan teknik susunan batu yang saling mengunci. Beberapa batu dibuat dengan ukiran khusus. Misalnya untuk arca Buddha, patung singa, makara, jalan rawa atau pancuran air, berornamen kala atau makara, stupika, dan stupa. Blok batu candi ini kemudian diangkut, ditumpuk, dan dipasang pada bangunan candi. Batu diangkat ke atas mungkin dengan menggunakan lereng menanjak dari konstruksi kayu dan tanah, atau dengan memakai perancah kayu dan bambu. Seluruh permukaan bangunan dilabur dengan bajhera lepa, yakni semacam plaster putih yang dibuat dari campuran kaolin, kapur, dan resin dari getah tanaman. Setelah rampung, Borobudur berwarna putih gading dan cemerlang di bawah sinar surya. Borobudur rampung sekitar tahun 850 dengan menghabiskan waktu pembangunan 60-70 tahun. Candi berdenah mandala, berbentuk gunung gerundak, dan bermahkota stupa ini merupakan mahakarya agung leluhur bangsa Indonesia. Kemegahan, keindahan, dan kejeniusan rancang bangun Borobudur merupakan bukti betapa tingginya seni, budaya, ekonomi, dan teknologi peradaban Jawa kuno. Nah, itu adalah sekilas sejarah berdirinya Candi Borobudur. Sebelum ke tugas kelompok, kita cermati terlebih dahulu buku paket halaman 99. Ini berupa apa? Lukisan. Karya siapa? Karya Avandi. Judulnya lukisan apa? Kebun Cengkeh. Maksud dari lukisan ini apa, Patrick? Mengekspresikan ekspresinya itu dengan cara menggambar kebun cengkeh. Jadi Cara mengekspresikan gambar melalui lukisan. Ini terdiri dari apa saja lukisan ini? Ada gambar orang, kemudian ada matahari. Itu adalah kalau ditanggapi sebuah karya sastra berupa lukisan. Sekarang kalian akan membuat tugas secara kelompok tentang tadi sejarah berdirinya Candi Borobudur dengan cara mencari struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ya, Ibu akan membagikan teksnya dan LKPD-nya. Gitu ya. Sebelum lanjut, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Paham semua ya? Sebelum ke kelompok, sebaiknya pembagian kelompok terlebih dahulu, ya. Yang laki-laki dulu, dari Geren ya. Urut ini kan berarti dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4. Berarti berhitungnya 1 sampai 4. Laki-laki dulu. 1. Ya. Nanti bergabung dengan nomornya masing-masing. Kemudian ya. Sekarang bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan nomor yang telah kalian sebut. Yuk, bergabung.
Ivan dan saya Patrick ini akan memberi tanggapan mengenai sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 dan Masehi, yakni pada masa kerajaan Sailendra. Salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia ini terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan Candi Borobudur secara geografis terletak di antara beberapa pegunungan dan terdapat di sekitar aliran sungai Robo dan Elo. Istilah Borobudur adalah ucapan yang sering diucapkan setelah adanya pergeseran bumi hingga menjadi Borobudur. Penjelasan lain pun mengatakan bahwa kata Borobudur berasal dari barat dan Borobudur yang berarti violet dan Budur berarti tinggi. Sejarah Candi Borobudur memperlihatkan Buddha Mahayana mengutip buku kearifan lokal Jawa Tengah tak lekang oleh waktu oleh Retno Susilorini. Dijelaskan bahwa filosofi dari bangunan Candi Borobudur bisa dilihat dari relief karma wibangga yang menggambarkan kehidupan manusia dan memberikan petunjuk pendiriannya, yakni Raja Sam. Ya sudah, sekarang hasil diskusinya dibacakan. Dari Borobudur kita mengetahui bahwa Borobudur merupakan tempat spiritual di mana dibangun pada masa sekitar abad ke-8 sebelum Masehi oleh pada masa Raja Sailendra. Dari Borobudur merupakan peninggalan budaya terbesar yang ada di Jawa Tengah dan juga menunjukkan kepada masyarakat budaya, ekonomi dan juga teknologi pada masa Jawa pada saat itu. Ya. Terus, silakan kelompok lain menanggapi. Dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Yati, mau ditanyakan di kelompok 1? Candi Borobudur itu terbesar cuma di Jawa Tengah atau di bagian lain juga akan masuk besar gitu. Maksudnya kayak terbesar cuma di daerah Indonesia atau sampai luar negeri juga masuk terbesar. Candi Borobudur itu bukan candi terbesar ya, cuma candi peninggalan budaya terbesar yang pernah dilihat pada masa yang. Jadi orang-orang luar maupun Jawa itu nggak menganggap bahwa Candi Borobudur itu candi terbesar gitu, tapi menganggap bahwa Candi Borobudur itu suatu yang wow, yang khas gitu sih, karena budayanya yang sangat sangat bagus lah. Cukup? Kelompok 2. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya, naik. Pembangunan Candi Borobudur itu memakan waktu berapa lama? Sekitar 60 tahun lah. 60 tahun. Sudah? Kelompok 4, silakan menanggapi. Bagian Kamandatu memiliki relief apa? Pada bangunan Candi Borobudur bisa dilihat dari relief karma wibangga yang menggambarkan kehidupan manusia dan memberikan petunjuk pendirinya, yakni Raja Samaratungga yang berkuasa pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Sudah? Ada lagi pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1? Sudah cukup? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Ya, terima kasih. Nah, sekarang ada tugas secara individu yang sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Silakan diambil HP-nya.
HP-nya diambil. Silakan dikerjakan. Tugas secara individu berupa pertanyaan pilihan ganda. Silakan. 10 menit harus selesai. Yuk, silakan dibuka Google Classroom-nya. Jawabannya dikirim juga melalui Google Classroom. Diketik hanya hurufnya saja. Sepuluh menit. Sudah cukup? Sudah 10 menit? Sudah selesai toh? Kembalikan HP-nya ke depan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Rapikan kembali tempat duduknya. Sudah? Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat apa yang kalian peroleh dari mempelajari teks tanggapan? Yuk. Dari teks tanggapan yang kalian peroleh, manfaatnya apa? Ya, Patrick. Pak, kan tadi pada teks tanggapan juga dijelasin cara memberi pujian dan kritikan dengan benar. Nah dari itu kita belajar cara memberi pujian dan kritikan dengan benar, karena memberi pujian itu harus pakai waktu yang tepat, nggak boleh pakai sembarangan, harus tulus dan juga harus itu. Ya. Memberikan tanggapan secara benar. Iya, saya. Oh, ya. Memberikan pujian atau tanggapan secara tepat. Ada lagi tadi yang berbeda. Ya, mari silakan. Kan kita kan tadi belajar teks tanggapan. Nah itu manfaatnya buat supaya kita menanggapi sesuatu dengan baik, tidak sembarangan. Ya. Bisa menanggapi sesuatu dengan baik atau secara baik, tidak sembarangan. Itu manfaatnya. Masih ada? Ditambahkan? Manfaat dari belajar teks tanggapan dikaitkan
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Satu lagi. Kali ini apa sih manfaatnya belajar teks tanggapan? Manfaat dari belajar teks tanggapan. Benar ya? Dua anak tadi yang berpendapat. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti akan Ibu siapkan teks juga tentang asal usul Lawang Sewu. Kalian mencari informasi di situ, di asal usul teks Lawang Sewu, di informasi, cari informasi yang ada di situ. Kemudian dipresentasikan secara kelompok juga. Itu ya untuk tugas minggu depan ya. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan? Sudah cukup ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan ini akan kita akhiri dengan doa penutup. Mari silakan doa penutupnya. Mari kita berdoa. Indonesia. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kita. Kiranya akan kami pelajari agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ivan. Beri salam.